mencari areanya itulah gunanya ada pemeriksaan MRI, ada pemeriksaan CT scan, dan ada yang namanya alat stereotaksi. Dengan alat stereotaksi ini kita bisa menggabungkan MRI dan CT scan menjadi satu titik yang kita tuju gitu. Jadi lebih presisi titiknya. Titik ini tidak akan meleset gitu. Pokoknya selama kita tentukan titik ini, nanti dia akan keluar koordinatnya. Dan dengan panduan koordinat itulah kita memberikan panas tadi. Oke, itulah jadi patokan lah ya. Itu jadi patokannya. Rumit gitu ya? Enggak sih, kalau diseriusin sebenarnya nggak rumit. Kalau udah terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa. Coba aja. Coba. Nah, kan banyak ini yang udah dokter jelasin. Ah. Nah, penasaran nih, yang bikin dokter tertarik dengan bedah saraf sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya awalnya dulu saya tuh tertariknya sama neuro. Kenapa? Karena brain is miracle. Gitu. Sampai saat ini belum ada orang yang bisa secara pasti memetakan area otak itu ini untuk ini untuk ini gitu. Dan masih banyak area-area tertentu yang belum terungkap fungsinya. Karena kita belum bisa membuat itulah terkadang ya miracle happens gitu. Walaupun otaknya sudah rusak, sudah hancur, itu kadang orangnya masih bisa bangun, masih bisa sadar walaupun ada kekurangannya, ada defisitnya gitu. Nah, sejalan dengan itu melihat neurologi itu, no offense ya sebenarnya, melihatnya kok kayaknya lebih enak kita nggak cuma mengobati, tapi kita bisa memperbaiki anatomi gitu. Kalau neurologi itu kan mungkin ya obat-obatan gitu-gitu, fisioterapi. Kenapa nggak kita bisa juga menterapi operatifnya? Kita lihat ada perdarahan, yang kita lakukan adalah buka batoknya, ambil perdarahannya gitu, baru tutup batoknya gitu. Daripada kita berharap oh dengan obat ini akan pulih sebentar gitu. Enak kali gitu kayaknya, buka batok langsung sedot gitu. Ada namanya kan? Penasaran lihat fotonya. Hah? Batok kepala gitu ya. Oh, batok kepala ada. Mau lihat apa? Batok kinclong, ada batok kinclong nih, batok yang ini kita baru operasi kemarin. Jadi ini kasusnya ada infeksi di atas kulit kepalanya. Ini belum buka batok ya. Inilah batok. Ini boleh dilihat ke kamera nggak sih? Boleh. Oke. Boleh. Nah ini sebelum batok kepala dibuka. Ini sana mata, ini mata kiri, ini mata kanan. Ini kenapa dong? Ini kasusnya dia kecelakaan, luka robek, compang-camping, kemudian lukanya itu infeksi. Nah, jadi ini kita bersihkan kemarin sampai inilah kinclong. Jadi kita bersihkan. Ini kan, nah ini nggak kasus perdarahan. Nah kalau kasus ini luka jahitannya setelah tadi. Tuh, ini setelah dijahit. Nah kalau yang kasus-kasus perdarahan itu, contohnya misalnya ada perdarahan. Ini retak. Jadi ini tulangnya masuk. Ini tulangnya masuk ke dalam. Jadi ini tulangnya harus kita buang karena dia nyucuk ke dalam. Nah ini setelah kita buka. Inilah rongga. Inilah meningens tadi, lapisan pelindung otaknya. Ini berarti nggak ada batoknya dong? Nggak ada batoknya karena batoknya tadi hancur. Nih. Cucuk. Itu cucuk ke dalam. Ada lagi ini retak. Ini retaknya, garis retaknya. Kemudian dibuka ini perdarahannya. Tuh. Ini perdarahannya. Kemudian ini kita buka, kita sayat. Di bawahnya itu ternyata ada perdarahan juga. Ini kenapa deh dok? Ini trauma, kecelakaan. Itu kebentur tadi itu dok. Terbentur, betul, kecelakaan. Kemudian ada lagi ini kasus kayak gini, cranial defect. Oh ini kegopan nih. Ya, Nah, kayaknya Bang Gopan mau nanya nih dok. Ini kegopan. Kira-kira Saya kan nggak sering lihat sebenarnya bukan sering sih dok, kayaknya hobi. Jadi selama yang 5 kali ini kan saya udah kecelakaan 5 kali. 5 kali ya. Kok hobi apa? Kayaknya hobi dok.
Dan setiap saya jatuh itu selalu nggak ingat apa-apa pas jatuh itu. Oh, Kayaknya kejadiannya di mana, nabrak apa, kalau orang nggak bilang kok nabrak ini, nggak ingat. Itu kenapa? Oke, itu ada namanya brain shock. Brain shock. Brain shock itu ketika kita benturan, ya. Jadi ada pusat kesadaran kita di daerah otak besar dan di daerah batang otak. Ketika itu terbentur, terjadi guncangan, itu bisa men-shutdown sementara kelistrikan di otak kita. Oke, jadi kayak blek, lupa semuanya, memori yang baru tersimpan pun tidak tersimpan lagi. Makanya kayak, tadi aku baru ngapain gitu. Nah, itu karena brain shock tadi. Biasanya itu area otak depan ya, atau di daerah batang otak. Gitu. Tapi kalau kenanya otak samping atau belakang, biasanya sadar orangnya. Sadar dengan kejadian, bisa cerita semana tadi. Jadi itu kayak memang udah hal wajar atau memang ada di belakang hari bisa? Oh, selama tidak ada lesi otak, ya nggak apa-apa. Berarti itu hanya kerusakan temporary, sementara, karena benturan tadi itu terguncang. Nah, habis itu bangun normal, tidak ada masalah. Kecuali ada perdarahan, itu bisa aja nanti dia sadar, habis itu nggak sadar lagi. Ada yang namanya lucid interval. Jadi dia waktu kejadian nggak sadar, terus bangun sadar, ngomong-ngomong, cakap-cakap, habis itu nggak sadar lagi. Itu karena ada perdarahan yang ongoing. Gitu. Hanya itulah pentingnya kalau misalnya kecelakaan, ada riwayat pingsan, ada riwayat muntah, ya itu sebaiknya CT scan aja supaya kita terhindar dari efek di hari belakangnya. Gitu. Seringnya kan enggak, kita pulang nanti dikasih obat-obat apa, terkadang obat-obat itu mengandung pengencer, akhirnya apa? Yang tadinya tidak berdarah menjadi berdarah, atau yang tadinya perdarahannya kecil jadi perdarahan besar, jadi aktif berdarahnya. Makin jadinya harus dioperasi, padahal seharusnya cukup dengan obat-obatan. Gitu. Balik lagi, sebenarnya yang dioperasi bedah saraf itu kalau untuk trauma itu nggak banyak. Dari 10 kasus mungkin cuma 3 yang operasi. 7 lagi itu cukup dengan obat-obatan ataupun rawatan 3 hari bisa pulang. Itu. Saya ngelakuin apa juga nggak ada ingat. Ya, itu termasuk brain shock. Amnesia sementara. Ya, amnesia. Jadi dan mereka betul. Nah, kalau geger otak tuh maksudnya kayak mana sih? Geger otak. Ya, itu termasuk namanya concussion. Kalau kita dulu bilangnya concussion. Concussion itu geger otak. Ya sama itu, kayak ada pingsan, ada periode nggak sadar, itu disebutnya geger otak. Tapi istilah geger otak itu sekarang sudah mulai ditinggalkan sih. Ya sekarang traumatic brain injury, begitu. Nggak ada istilah, nggak ada geger. Ya. Traumatic brain injury. Padahal geger otak. Geger. Geger nggak jelas. Nah, teman-teman. Ada tips-tips nggak dok biar nggak jadi pasien dokter kira-kira? Tips agar jangan Jadi pasien dokter. ya kalau berkendara pakai helm, ya berkendara pakai helm. Kemudian ya menjaga kesehatan inilah wajah yang tadi saya bilang ya kan, kalau ada infeksi kuping ya diselesaikan, congek-congek itu diobati, jangan didiami. Ada keres-keres gigi itu diobati juga gitu. Ada sinusitis, terutama yang memang penyakitnya menahun itu artinya udah diobati kok nggak sembuh-sembuh, ya itu mungkin kita harus cari pertolongan. Muntah gitu, atau ada badannya kayak kok lemes sebelah, itu ya jangan ditunggu gitu. Atau pandangan kabur. Nah seringkali kan pandangan kabur itu orang itu mengiranya lah kacamata ini dengan kacamata minus. Ternyata pandangan kabur itulah menjadi penanda utama. Makanya ada istilah mata adalah jendela otak. Jadi kan orang sering tuh diperiksa, begitu kecelakaan ditengok pupil kanan, pupil kiri. Yaitu untuk menandai kondisi otaknya secara tidak langsung. Misalnya ternyata waktu di senter pupil kanan dan kirinya beda. Artinya ada sesuatu yang terjadi di otak yang membuat penekanan pada pusat
pupil tadi. Nah itu jadi harus, oh ini harus CT scan segera gitu, atau ini harus tindakan segera gitu. Nah itu hal-hal kecil seperti itu yang mungkin kadang kita luput. Apalagi di Indonesia kan, kalau nggak sakit tidak akan berobat. Iya, sakit pun kalau nggak sampai menjerit-jerit nggak akan berobat. Gitu. Kalau masih ditahankan, masih pakai Panadol, masih oke, ya udah Panadol terus. Ada instruksi Panadol? Bibir. Panadol? Lah. Jam berapa operasi, Dok? Ini sebentar lagi kayaknya udah dipanggil. Oke lah. Dok, thank you. Oke, Waktunya siap. dan bincang-bincang kita hari ini. Ada lagi? Ada lagi? Udah sih, mudah-mudahan jumpanya cuman sharing-sharing Gini-gini aja ya? Gini aja ya? Soalnya agak serem juga loh jadi pasien. Jangan jadi kasus ya. Ya, ya, sih betul. Tapi hipertensi juga ketemu ya, Dok? Iyalah, stroke sekarang banyak. Stroke hemoragik. Wah, kurang-kurangi makan lemak ya? Kurangi marah-marah. Iya. sebenarnya. Kurang-kurangi emosi. Kurangi ngegas, ya kan, Ya, Dok? betul. Jangan marah-marah, ya kan, Betul. Dok? Nanti Betul. cepat hipertensi, ya kan? Apalagi kalau sering ngegas orang, ya kan, Dok? Betul. Siapa, Dok? Entah. Ya. Thank you, Dok. Oke, mari thank you ya. Thank you. Kakak. Udah berangkat kapan? Bes. Lusa ya?